biasa membuka pikiran, maka kita akan mudah menerima masukan, menerima pesan, menerima bimbingan, menerima instruksi, menerima ide baru gitu. Tapi kalau kita menutup diri, ya sulit. Kalau orang menutup diri memang bagusnya dia bekerja sendiri. Kalau orang menutup diri, misalkan ya mungkin semacam dokter atau pekerja-pekerja yang mandiri itulah, yang nggak ada tim lah ya. Bahkan dokter juga ada ya tim ya. Kalau dokter bedah, dokter spesialis yang lain ada tim. Kalau dia dokter umum biasanya kerja sendiri. Penyanyi, sekarang penyanyi juga banyak yang collab ya, 2 orang menyanyi. Sehingga bedanya di situ sih. Kalau kita terlatih terbuka pikirannya, terlatih menerima pesan, terlatih menerima bimbingan, maka itu cocok untuk dirimu. Saya masuk untuk membimbing. Tapi kalau saya lebih suka orang yang tunggal, Pak, wis tak urusi dhewe aku koyo lanang misalnya. Tak urusi dhewe kabeh, Pak. Ya itu bagusnya memang ngerjakan sendiri. Nah, kira-kira menurutmu kamu orang yang bagaimana? Bisa menerima bimbingan atau lebih nyaman dan lebih merdeka sendiri? Bisa menerima. Bisa ya? Oke. Jadi prinsip saya begitu. Jadi begini, orang sukses itu tidak mengandalkan kecerdasannya saja, tapi berani mencoba hal yang baru. Hal yang baru itu terutama ya tadi, yang belum pernah dilakukan. Misalkan biasanya utek-utek sendiri, mencoba kerjasama dengan orang lain. Biasanya mikir sendiri, mencoba hal baru, mikir dengan orang lain. Biasanya menggunakan kemampuannya hanya untuk proyeknya sendiri. Coba mengerjakan proyek orang lain. Apapun hal baru lah itu akan membuat diri kita punya kesempatan untuk sukses. Dan yang kedua, mau membuka diri memang. Maksudnya gimana? Kalau orang mau membuka diri, dia akan merasa butuh pembimbing. Ini bedanya. Kalau orang merasa pinter, dia merasa mampu tanpa orang lain, dia akan menutup diri. Karena merasa tanpa orang lain dia bisa. Padahal sejarah ini ya, kita ngobrol ambil supaya jenengan juga, kenapa kok Pak Masran memperhatikan, karena butuh sosok pembimbing. Jenengan butuh itu, bukan hanya jenengan, saya juga, semua orang butuh sosok pembimbing. Bahkan saya dikatakan guru, saya juga punya guru gitu. Di atasnya guru ada gurunya lagi. Ini sejarah peradaban, bahkan sejarah Islam, sejarah dunia juga. Orang-orang besar yang kita tahu, pertanyaannya, apakah mereka punya guru apa tidak? Ya Mas Nanang. Orang-orang hebat punya guru apa dia tiba-tiba pinter? Punya guru. Semua orang hebat punya pembimbing. Siapapun, nggak ada satupun orang hebat di dunia ini yang tanpa pembimbing. Justru kalau tanpa pembimbing bahaya, bisa saja setan malah. Rasulullah ada pembimbingnya, siapa? Malaikat Israel dan para malaikat yang lain dan para nabi terdahulu. Dibimbing oleh Allah secara langsung melalui Al-Quran dan melalui malaikat Jibril. Ada pembimbingnya. Kiai-kiai kita, ya, orang-orang hebat yang punya Apple, yang punya Samsung, mereka juga punya guru. Nah, itulah disebut orang sukses. Memang butuh, maaf ya kalau bahasa kita tuh mentor. Kalau bahasa motivator itu punya mentor. Bahasa kampus ya. Nah, itu bahasa kampus itu orang harus punya mentor. Kalau bahasa spiritual ya seseorang harus punya guru. Kalau bahasa nasionalnya ya seseorang itu harus punya pembimbing gitu.